Bayangkan sebuah negeri yang penuh warna. Di setiap sudutnya, kau bisa mencium aroma rempah yang menggoda, mendengar suara lonceng kuil yang bergema, dan melihat mata orang-orang yang menyimpan ribuan cerita. Itulah India, bukan sekadar negara, tapi sebuah pengalaman hidup yang menyentuh hati dan mengguncang jiwa. India adalah salah satu peradaban tertua di dunia. Ribuan tahun lalu, Sungai Indus menjadi saksi kelahiran peradaban besar. Lalu datang kerajaan-kerajaan besar seperti Maurya, Gupta, Mughal, hingga Inggris yang menjajah selama hampir 200 tahun. Namun tahun 1947, dengan semangat Mahatma Gandhi dan perjuangan tanpa kekerasan, India meraih kemerdekaannya. Apa yang membuat India unik? Jawabannya, keanekaragaman. Lebih dari 2000 bahasa, ratusan suku, dan agama-agama besar dunia hidup berdampingan di sini. Hindu, Islam, Kristen, Sikh, Buddha, Jain. Setiap negara bagian di India seperti dunia tersendiri, dari Gujarat yang gurun sampai Kerala yang hijau dan penuh kanal. India adalah negeri festival. Diwali, festival cahaya. Saat jutaan lampu menyala di malam hari. Holi, festival warna, di mana orang saling melempar bubuk warna-warni dengan senyum lebar. Setiap bulan selalu ada perayaan, tarian, musik, dan doa. Di India, hidup selalu dirayakan. Coba bayangkan rasa kari yang kental, roti naan hangat, ayam tandoori yang diasap sempurna, atau manisan gulab jamun yang lembut. Kuliner India bukan hanya makanan, itu adalah warisan budaya, perpaduan antara tradisi, filosofi, dan cinta. Kamu mungkin tahu Taj Mahal, lambang cinta abadi. Tapi India lebih dari itu. Ada Jaipur, kota merah muda yang memesona. Varanasi, kota suci di tepi sungai Gangga. Goa, pantai eksotis penuh musik. Dan Himalaya, atap dunia, tempat spiritual dan keheningan bertemu. Siapa yang tak kenal Bollywood? Industri film terbesar di dunia dalam jumlah produksi. Musiknya pun khas, penuh tabuhan tabla, dentingan sitar, dan irama yang membuatmu ingin menari. Lagu-lagu cinta, kisah keluarga, drama, semuanya berpadu dalam warna dan irama yang tak tertandingi, kontras dan realita. Tapi India juga negeri kontras. Ada gedung pencakar langit berdiri megah, dan di sisinya pemukiman padat. Teknologi super canggih tumbuh di Bengaluru, tapi kereta api klasik masih jadi nadi utama. Itulah India, indah, kompleks, penuh paradoks. Dan justru di sanalah letak pesonanya. Apa yang membuat India begitu kuat bertahan selama ribuan tahun? Jawabannya, jiwa. Rasa spiritual yang mendalam, filosofi hidup sederhana, dan nilai kekeluargaan yang kuat. India bukan cuma tempat yang bisa kamu lihat, India adalah tempat yang kamu rasakan. Jika suatu hari kamu lelah dengan dunia yang terlalu cepat dan modern, datanglah ke India. Biarkan waktu berjalan pelan, biarkan hatimu dibuka oleh kesederhanaan, keindahan, dan kekacauan yang teratur. Karena India bukan tujuan, India adalah perjalanan. India mengajarkan bahwa hidup bukan hanya soal pencapaian, tapi tentang perjalanan. Tentang menerima, mencari, dan memahami. Kata-kata seperti karma, dharma, moksha, bukan sekadar istilah keagamaan, melainkan prinsip hidup yang dijalani jutaan orang. Di desa-desa kecil, kita bisa menemukan orang tua yang hidup sederhana, tapi menyimpan kedamaian yang tak mudah dijelaskan. Mereka percaya bahwa setiap peristiwa dalam hidup punya makna. Bahwa kita lahir bukan kebetulan, dan tugas kita adalah menjadi lebih sadar. Akan diri, akan sesama, dan akan semesta. Perempuan India adalah simbol kekuatan dalam diam. Dari Devi Durga dalam mitologi hingga Kalpana Chawla di luar angkasa, perempuan telah menjadi pusat dari banyak cerita India. Di desa, mereka menenun kain. Di kota, mereka memimpin perusahaan. Di rumah, mereka menjadi penjaga nilai. Di jalan, mereka menjadi suara perubahan. Kini, semakin banyak perempuan muda yang mengambil tempatnya di ruang-ruang publik. Sebagai pemimpin,
ilmuwan, guru, aktivis, dan inovator. India sedang berubah, dan perempuan adalah pusat dari perubahan itu. Ingin mengenal India? Jangan pergi ke hotel bintang 5, pergilah ke jalan. Di sana, Anda akan menemukan India yang sesungguhnya. Pedagang teh yang memanggil pelanggannya dengan senyum, anak-anak bermain kriket di gang sempit, sapi yang berjalan pelan tanpa terganggu lalu lintas. Jalanan di India adalah panggung terbuka, tempat drama hidup berlangsung setiap saat. Dan di sanalah Anda akan merasakan denyut India. Penuh warna, penuh suara, penuh kehidupan. India bukan tanpa luka. Ketimpangan sosial, konflik, polusi, dan kemiskinan masih membayang. Tapi inilah yang unik. Di tengah semua itu, India tetap tersenyum. Ia tidak menyangkal tantangan, tapi tidak kehilangan harapan. Ribuan organisasi sosial, gerakan anak muda, dan inisiatif lokal terus bermunculan. Dari pendidikan hingga lingkungan, dari hak perempuan hingga teknologi bersih, rakyat India bergerak. Karena mereka tahu, masa depan dibangun bukan dengan keluhan, tapi dengan tindakan. India adalah negeri yang memuliakan ilmu pengetahuan. Dalam budaya India, guru disamakan kedudukannya dengan Tuhan. Disebut Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheswara. Pendidikan bukan hanya alat untuk mencapai karier, melainkan jalan menuju pencerahan dan pembebasan. Tapi di tengah pujian itu, sistem pendidikan India menyimpan kisah yang jauh lebih kompleks. Tentang kemajuan yang mencengangkan, ketimpangan yang nyata, dan perjuangan untuk menjangkau setiap sudut masyarakat yang beragam. Ratusan tahun sebelum universitas pertama di Eropa berdiri, India telah memiliki pusat-pusat pendidikan tinggi seperti Nalanda dan Takshashila. Di tempat-tempat ini, para pelajar dari seluruh Asia datang untuk mempelajari filsafat, matematika, kedokteran, astronomi, dan sastra. Pendidikan pada zaman kuno India sangat spiritual dan holistik. Siswa belajar langsung dari guru dalam sistem gurukul, tinggal bersama mereka, tidak hanya mempelajari ilmu, tapi juga nilai-nilai kehidupan. Konsep vidya, pengetahuan, dan jnana, kebijaksanaan, dianggap sebagai puncak pencapaian hidup. Namun, sistem ini mengalami kemunduran selama masa penjajahan ketika pendidikan dijadikan alat kontrol. Bukan untuk mencerdaskan bangsa, tetapi untuk menciptakan kelas pekerja terdidik yang melayani kolonial. Setelah kemerdekaan pada tahun 1947, India menyadari bahwa pendidikan adalah kunci pembangunan. Pemerintah meluncurkan kebijakan-kebijakan besar untuk memperluas akses pendidikan dasar, membangun sekolah negeri, serta mendirikan institusi tinggi seperti Indian Institutes of Technology (IITs) dan Indian Institutes of Management (IIMs) yang kini diakui dunia. India juga menjadi rumah bagi universitas-universitas bergengsi seperti Delhi University, Jawaharlal Nehru University, dan Banaras Hindu University. Lebih dari itu, India telah melahirkan tokoh-tokoh intelektual dunia dari Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi, hingga tokoh teknologi seperti Sundar Pichai, CEO Google, dan Satya Nadella, CEO Microsoft. Namun, meski banyak siswa India yang bersinar di dunia internasional, tantangan di dalam negeri masih nyata. Sistem pendidikan India adalah salah satu yang paling besar dan kompleks di dunia, melayani lebih dari 250 juta pelajar. Tapi, di balik angka itu, ada kesenjangan yang mencolok. Banyak sekolah negeri di desa tidak memiliki fasilitas dasar, ruang kelas yang layak, toilet bersih, atau guru tetap. Kualitas pengajaran sangat beragam antara kota dan desa, antara wilayah utara dan selatan, antara yang mampu dan yang tertinggal.
Selain itu, tekanan ujian dan sistem nilai yang kompetitif sering menciptakan stres berat bagi pelajar. Di kota-kota besar, pelatihan intensif untuk masuk universitas ternama telah berubah menjadi industri besar dan kadang mengorbankan kesehatan mental remaja. Isu gender juga masih menjadi tantangan. Meski angka partisipasi perempuan meningkat, anak perempuan di wilayah terpencil sering kali harus berhenti sekolah lebih awal karena alasan ekonomi, pernikahan dini, atau norma sosial.